Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Ingrid Cantika. Ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen perubahan yang diampu oleh Bu Nur Hidayati, SE, MSI, PhD. Hai, nama saya Ingrid Cantika, saya Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen S1. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, angkatan 2017. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pertama tentang manajemen perubahan secara singkat, yang kedua tentang new normal, dan yang ketiga tentang inovasi terbaru yang harus dimiliki perusahaan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Kenapa sih manajemen perubahan itu ada, dan untuk apa manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Manajemen perubahan itu pasti terjadi, pasti diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, karena kehidupan kita pasti terjadi perubahan. Yang tidak terjadi perubahan itu ya perubahan itu sendiri. Dalam manajemen perubahan itu ada 2, rencana sama yang tidak terencana. Kalau yang terencana kan memang dibutuhkan ya, karena kita menginginkan, sehingga kita merencanakannya. Kita pengen memajukan perusahaan kita. Nah, kalau memajukan perusahaan kan kita harus merencanakan strategi terbaru dan melakukan perubahan-perubahan untuk memajukan perusahaan, untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi itu kalau untuk memajukan perusahaan kan memerlukan perubahan. Nah, perubahan ini biasanya kan direncanakan, jadi disebut dengan manajemen perubahan yang terencana, seperti itu. Dan yang kedua, tipe yang tidak terencana. Misalnya gini nih, kalau tidak terencana tuh seperti saat ini. Nah, kalau saat ini kan terjadi pandemi COVID-19 ya. Itu kan terjadi perubahan, tetapi yang bersifat tidak terencana. Nah, karena tidak terencana nih, jadi menimbulkan efek positif dan negatifnya ya pastinya. Misalkan nih efek positifnya ya kita bahas ya. Kalau positifnya kita jadi bersih karena sering cuci tangan. Terus kita jadi jaga jarak tuh termasuk positif ya bagi wanita-wanita muslimah. Jadinya kita tidak terlalu dekat dengan lawan jenis misalnya gitu. Kalau di tempat rame kan biasanya kan tempat rame nih. Kalau sekarang kan udah nggak bisa rame-rame, jadinya bisa jaga jarak. Nah gitulah. Sisi negatifnya misalnya kita kalau mau kumpul sama keluarga aja loh susah. Seperti itu, saudara, sahabat, teman, itu kan jadi susah ya, jadinya kurang silaturahmi. Tapi bisa silaturahmi secara online sih, cuma kurang gimana ya, karena kita orang Indonesia seringnya ramah tamah, seringnya menyapa secara langsung, jadinya agak berat. Terus negatifnya lagi, kalau kerja jadinya susah, jadinya ribet. Kerja yang biasanya kita sering bertanya, misalnya kayak kebingungan nih saat kerja, bisa tanya sama teman kerja, bisa tanya sama atasan dan lain-lain. Sekarang lebih susah ya karena harus secara virtual. Sekolah juga jadinya sekolah secara online. Nah, secara online itu ribetnya itu karena tidak semua daerah memiliki jaringan yang lancar. Jadinya sedikit ribet ya kalau misalkan kita tinggal di daerah yang jaringannya kurang lancar seperti itu. Ini kan sudah menjelaskan tentang manajemen perubahan ya. Jadi kita langsung membahas tentang new normal. Nah, new normal itu apa sih? Kenapa kok sekarang disuruh menerapkan gaya new normal?
New normal itu adalah setiap kegiatan kita dilakukan secara normal, tetapi dengan syarat-syarat seperti protokol kesehatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau kerja harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan misalkan kalau mau masuk ruangan kerja dicek suhunya, dicuci tangan dulu, dan lain sebagainya. Dan kalau mau keluar kota harus ada surat izin keluar masuk. New normal ini diterapkan karena adanya COVID-19 kan. Nah, COVID-19 ini membuat ekonomi menjadi merosot. Mau gak mau pemerintah menerapkan new normal kan. Jadi karena ekonomi merosot, kita harus memiliki inovasi terbaru agar ekonomi itu naik lagi, normal lagi seperti kemarin-kemarin, seperti dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang harus dilakukan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi. Inovasi adalah perubahan pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan yang baru menjadi produk baru atau mengubah produk, proses, dan pelayanan. Yang bermaksud untuk membuat nilai yang baru kepada pelanggan dan memberikan peningkatan keuangan kepada pembuat inovasi. Ekonomi Indonesia saat ini sedang merosot. Makanya pemerintah menerapkan new normal agar ekonomi kembali membaik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kita memerlukan inovasi terbaru agar ekonomi menjadi membaik. Karena inovasi itu adalah pengembangan sistem terbaru atau pengembangan suatu proses untuk menjadi lebih baik. Kita harus memiliki teknologi terbaru, pengetahuan terbaru, pengalaman, dan banyak lagi, tapi yang memberikan nilai. Sehingga inovasi ini jika dilaksanakan akan berdampak positif. Contohnya nih, kalau perusahaan saat ini kan dominannya banyak merosot ya ekonominya karena kurang laku. Karena kurang lakunya gara-gara kita disuruh lockdown semua, jadi kita nggak bisa keluar secara normal. Kita belanja gitu nggak bisa secara normalnya, misalnya kayak setiap hari keluar gitu nggak bisa. Jadi mau nggak mau biasanya saat ini tuh kalau belanja secara online. Nah, kalau perusahaan tidak menerapkan inovasi teknologi yang terbaru, tidak bisa menerapkan inovasi terbaru, jadinya perusahaan akan merosot karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau perusahaan bisa eksis, pastinya dia sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau telat aja sedikit itu bisa kalah saing kita. Makanya perusahaan tuh harus pintar-pintar memilih strateginya dan harus memiliki inovasi terbaru juga. Setiap tahun ataupun setiap bulan kalau bisa itu harus evaluasi terus untuk inovasinya. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama adalah perusahaan harus memiliki strategi pemasaran terbaru bagaimana agar produk mereka tetap terjual pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, saat new normal telah diterapkan, perusahaan harus memiliki fasilitas tambahan seperti tempat cuci tangan di depan kantor dan pengecekan suhu saat ingin memasuki kantor. Perusahaan juga harus mengubah sistem cara kerjanya, misalnya jam kerja yang dikurangi, dan tempat kerja yang memiliki jarak antar satu dan yang lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga perusahaan tidak memecat atau mem-PHK karyawan secara tiba-tiba. Jadinya, pemimpin perusahaan harus memikirkan bagaimana solusi untuk karyawan agar tetap bisa bekerja. Ketiga kesimpulan tadi menurut saya sangat penting dan harus dipikirkan oleh perusahaan agar tetap eksis saat pandemi COVID-19. Nah, udah selesai deh. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir.
Oh iya, kalian jangan lupa komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan. Insya Allah bakal aku jawab kalau aku bisa. Dan kalian jangan lupa untuk follow sosial media aku agar kalian tahu keseharian aku ngapain aja nih. Dan kalian juga bisa follow sosial media bisnis aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.